Baik pemirsa, kita kembali dengan Dr. Uli Suhono, seorang dokter spesialis bedah, entrepreneur, dan juga aktivis IIBF. Luar biasa, banyak kegiatannya, dan kita sayang-sayang kalau tidak mengambil ilmunya pada kesempatan hari ini. Dokter, kita mencoba untuk ini, simulasi seseorang ingin memulai bisnis. Ya. Tadi sudah diceritakan sebagian ya. Bagaimana setelah melakukan yang 4 tahap itu, kemudian punya fondasi, langkah berikutnya seperti apa, Dok? Action. Action. Ya. Karena tanpa action dia nggak akan pernah bisa. Sebagai contoh, ketika anak pengen bisa naik sepeda, dia harus naik sepeda nggak? Jangan terlalu banyak teori ya? Iya, jangan terlalu diomongin. Ini rem, ini gas, ini ontelan, ini kelamaan. Lu naik, ini kakinya taruh di ontelan, sudah dibimbing dulu. Kalau belum dibimbing, dia mau sendiri, rodanya ditambah. Yang dari 2 menjadi 4 kan itu, supaya dia safety, aman kan gitu. Udah jalan, dia latihan ngontel dulu sama ngerem, sama nikung-nikung. Ngimbangin belum? Betul. Iya kan? Yang penting kamu ayo aja. Terus belok-belok kan itu ngerem kan. Nanti lama-lama dia paham gitu ya? Lama-lama paham. Gerak begini, belok tuh begini gitu ya. Setelah dia terampil itu baru dilepas roda tambahannya tadi untuk belajar keseimbangan. Sama dalam dunia bisnis juga gitu. Mungkin jatuh-jatuh juga ya, jatuh juga ya, jatuh nangis juga. Biarin aja, itu harus dilampaui ya. Ya harus dilewati, dilewati. Dan itu sebuah pembelajaran. Nah, jadi ibaratnya sederhana seperti itu. Nah, dalam dunia bisnis juga gitu. Ketika dia jalan aja dulu. Pertama kali ada pembeli atau nggak ada pembeli nggak masalah. Besok jualan lagi, besok jualan lagi. Untuk apa? Untuk menata apakah kamu punya komitmen atau tidak. Konsisten dulu ya. Kamu bisa konsisten atau tidak. Jangan-jangan nggak beli, orang nggak pada tahu gitu kan. Makanya tadi diawali disiplin diri. Apa? Kamu pahami dulu. Kamu itu bener nggak mau bisnis beneran atau enggak gitu kan. Kamu mau belajar sepeda bener atau enggak gitu. Sebentar nangis, ayo jalan gitu kan. Iya kan, berdarah dikit sih lah. Terus nyalain lagi. Gara-gara apa sih? Gara-gara pondok nih. Jadi ini yang kita hindari. Artinya mereka kita bekali benar-benar dia supaya nanti menuju ke kepemilikan kemandirian kan gitu. Awalnya memang nggak tahu. Ya wajar lah. Perlu ditemani, perlu diajari, wajar. Tapi lama-lama kan harus dilepas kan gitu. Nah, setelah itu mulai mahir dan akhirnya bisa memahami bisnis yang sebetulnya itu seperti apa. Salah satunya gini, dia harus punya target. Lu mau kemana? Lu bisnis itu tujuannya apa? Kadang-kadang bisnis itu tujuannya asal dapat duit kan itu. Nah, kalau dapat duit nggak usah bisnis saja bisa. Ya dong gitu aja dapat duit. Kalau icing-icing dapat juga. Tapi tujuannya apa? Nah, yang dia harus jelas tujuannya mau apa gitu kan. Ya, pertama dia memang harus menguasai dunia pasar, misalnya kan gitu, ya kan, dunia pasar ya satu. Kemudian setelah dia dapat duit kan, mau untuk apa? Itu harus jelas dulu. Apakah untuk kebaikan atau bukan? Kan gitu. Nah, kita arahkan nanti. Ini tujuannya kebaikan, kamu nanti berawal dari jualan eceran, buka lapak gitu kan, lama-lama kamu punya warung sendiri, punya toko sendiri, punya perusahaan sendiri. Dan tidak hanya bermain di lokalan, nanti kamu bisa main di regional, bisa main di nasional, bahkan bisa bermain di internasional. Karena tadi visinya adalah mencetak pengusaha yang kaya raya dan bertakwa. Artinya skalanya tidak hanya lokal, skalanya internasional. Kan Dok, gitu. ada yang bilang begini, kalau bisnis kalau belum bangkrut itu belum lulus, bener nggak sih Dok? Sebetulnya tidak harus nunggu bangkrut ya. Nggak mesti bangkrut ya? Tidak harus bangkrut. Atau belum ketipu itu katanya belum lulus ya? Nggak juga gitu ya? Itu gini, itu kan sebetulnya sama dengan perjalanan kehidupan kan. Baik. Ada anak kita. Ada yang dibilang, sayang, jangan manjat-manjat ya. Nanti mungkin jatuh kan gitu. Nggak percaya tuh ya? Nggak percaya kan? Manjat juga. Tetap manjat, begitu ketebruk gitu kan. Nangis. Padahal tangan dia belum kuat ya. Belum kuat. Punya pengalaman dan kan? belum bisa manjat gitu. Udah diinget sama orang tua ya, jangan manjat dulu kan nanti jatuh kan gitu. Tahu tuh ketebruk gitu. Jatuh baru nangis ya. Bener kan?
Iya, ayahku bener gitu. Iya. Nah, sama dengan bisnis. Iya, Karena bisnis itu kehidupan, iya, gitu kan. iya. Tidak bisa terpisahkan dengan karakter orang kan. Gitu. Nah, jadi kalau belum ketipu, belum bangkrut, itu belum ngeh gitu Iya. loh. Iya ya, bisnis harus begini ya, gitu. Pertanyaannya, dokter pernah ketipu nggak? Diceritain nggak ya? Nanti Pemirsa, ceritainnya bagi saya pernah ketipu nggak dokter Udi? jangan-jangan nanti yang nipu nonton lagi. Oh berarti pernah ya? Nah, ceritain dong. Nggak apa-apa, nah, kan inisial ya. Ini untuk pembelajaran. Bukan ketipu ya intinya, karena ketidaktahuan saya aja bahwa langkah itu keliru kan itu. Salah satunya ketika saya mengambil modal yang beraroma riba. Baik. Ya, Baik. waktu itu saya nggak paham. Berarti di Al-Quran udah ada ya. Betul. Tapi belajarnya masih ya, Iya, baru iya. dikulit-kulit aja. Belum katam ya. Belum katam. Setelah masuk di IPF baru dikaploki. Oh, nggak boleh ini. nggak boleh kan? Baru ngeh gitu kan. Iya. Dulu main ambil aja gitu, tawaran menggiurkan. menarik ya ini. kan? Hanya butuh tanda tangan sama nomor HP aja Iya, kan. Gitu. selesai. Keluar duit kan itu. Repot ya. Dan dulu berpikir bahwa bisnis itu utama adalah modal itu uang, ya kan? Ya, Ternyata ketika diberi kemudahan uang, Ya. bisnis nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Nggak jalan juga. Karena fondasinya nggak punya. Iya. Mau ngapain? Kamu bisnis itu mau ngapain? Itu nggak. Tapi selalu diawali pemikiran, wah saya kalau nggak punya uang nggak bisa bisnis, gitu Iya. kan? Dan sampai sekarang masih banyak itu anggapan seperti itu. Tapi ketika dimudahkan dengan keberadaan uang, bisnisnya itu juga nggak jalan. Iya. Iya kan? Bukan tertipu ya, tapi salah langkah atau gimana dok tadi? Ya nggak paham. Atau ada orang yang ini mengkhianati dokter gitu? Bukan. Keliru pembisik. Oh pembisik. Keliru pembisik. Keliru pembisik. Pembisikannya gimana sih? Ya tadi ambil aja gitu. Oh berarti dokter dibisikin supaya ngambil uang riba gitu ya? Iya. Dan ternyata dengan uang riba ini Usaha. tidak berkah. Bukannya tidak berkah. Bangkrut terus atau gimana? Carut marut. Bisnis saya carut marut. Ada beberapa usaha saya yang saya bangun dengan modal itu bangkrut. Ada berapa usaha yang dilakukan dengan modal riba dan bangkrut? Jadi Saat malu. itu. Jadi malu. Sekarang udah tobat. Itu bertubi-tubi gitu. Bertubi-tubi. Dan kayak nggak kapok-kapok waktu itu. Ya, sebelum bersentuhan dengan IPF saya kayaknya nggak kapok-kapok gitu. Kayak ini, wah ini salah strategi saya gitu. Selalu yang salah strategi. Iya, iya. Ternyata ketika ketemu IPF, lu gimana hubungan dengan Allah? Itu saya baru tiung gitu kan dari itu. Iya ya, ternyata Allah yang utama kan itu. Ayatnya dibaca berulang-ulang gitu kan. Iya ya, ngeri juga ya gitu. Iya, iya. Nah, dari situ terjadi kilas balik. Iya. Saya mulai merubah. Memang nol bener. Kayak SPBU lah, mulai dari nol ya Pak. Iya. Bener habisin udah. Berarti yang riba-riba disisihkan gitu ya? Atau ditinggalkan sama sekali? Tinggal. Kelet. Iya. Tinggal. Dah. Enggak. Denger aja udah langsung. Udah. Enggak. Enak ya? Udah. Insya Allah. Terus modalnya dari mana dong? Kalau bukan Nabung. pinjem. Oh nabung. Ya. Sedikit Sedikit gitu nabung. ya. Karena Bukan apa? berdoa gitu ya. Iya. Punya niat seperti ini Allah minta diridhoi Kan, begitu iya ya. betul. Dan ternyata Allah itu benar-benar maha kaya. Ya, ya. Kalau hambanya udah tobat gitu kan, Iya. udah merengek-rengek gitu pasti dikasih kok. Bisa dikasih. Kayak anak kita kalau nangis gitu kan pasti dikasih. Walaupun ngasihnya ya tidak seperti apa yang diminta kan gitu kan. Asal serius aja mintanya ya. Dan serius saja, pasti dikasih kan itu. Dengan nabung sedikit mulai dari sedikit. Kemudian dalam dunia bisnis itu kan tidak harus semuanya kita bermodal besar ya. Ya, ya, ya. Ya, tidak harus punya produk, tidak harus punya fisik toko dan sebagainya. Ternyata bisnis itu juga bisa dibangun dengan jasa. Nah, alhamdulillah Allah mengkaruniai saya itu banyak mudah ngomong gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. itu modal saya gitu kan. Betul. Modal saya ngomong Ke dengan orang siapapun. gitu ya. Heeh. Dan orang percaya kan? Dan orang percaya kan itu. Betul. Ya mungkin belum punya riwayat nggak baik aja sama saya. Sehingga dia percaya. Kan mereka punya track record kan? Kalau dokter Udi nggak punya track record, mereka nggak percaya juga gitu kan? Iya, berarti Akhirnya- kembali nggak ya uang saya? Iya. Nah dari situlah Kang saya mulai dari kecil. Makanya saya sekarang lebih suka masuk ke membantu teman. Membantu itu membantu modal, membantu pikiran? Atau? Iya, banyak Iya. ide. Iya. Kita juga buka market. Betul. Sampai kalau memang butuh finansial ya
kita Betul. bantu sedikit lah gitu, Iya, sedikit aja, hanya sebagai stimulus saja, Betul. gitu. Tujuannya dia bangkit kan itu. Betul. Nah, ketika ketemu teman yang udahlah ibaratnya udah KO gitu ya, tinju itu udah KO, udah terkapar itu harus bagaimana? Ya diobati dulu kan itu, diobati dulu, baru nanti yuk bangkit lagi, berdiri lagi kan itu. Kalau di IBF kalau nggak salah ada kalimat beli Indonesia ya. Beli Indonesia. Secara konseptual itu kayak apa? Jadi di Beli Indonesia itu tadi adalah bentuk real di lapangannya. Targetnya adalah bagaimana membangun karakter. Karakter dari para pebisnis. Nah, karakter pebisnis itu yang bagaimana? Karakter pebisnis itu yang jujur, amanah, bertanggung jawab, komitmen, konsisten, dan seterusnya banyak sekali. Ya, ketika mereka sudah membeli karakter, itu enak. Dia mau terjun di dunia manapun, sebesar apapun bisnisnya baik. Itu dari personalnya. Targetnya bagaimana mengedukasi, mengajak masyarakat untuk gemar membeli produk saudara sendiri. Jadi saling membela, saling membeli. Jadi sekarang ini kan Indonesia diserang nih dengan barang-barang impor, kan? Sampai konsumen itu bingung. Ini kan bagus, murah, dan gitu. Tapi lupa kalau ketika dia belanja produk itu, uang dia itu larinya kemana? Ke Indonesia atau ke luar negeri? Yang punya perusahaan. Berarti lebih baik mahal sedikit tapi yang jualan itu tetangga kita sendiri. Betul sekali. Daripada murah tetapi duit itu hilang ke entah kemana kan? Betul sekali. Nah, kadang-kadang masyarakat itu berpilih melihat kenyamanan. Saya kalau masuk toko ini terang, dingin, komplit. Harga sudah pasti di situ kan gitu. Coba perhatikan, kalau dia masuk ke situ ada yang hilang. Apa yang hilang? Apa tuh? Transaksi jual beli. Nggak ketemu dengan pemiliknya ya? Nggak ketemu dengan pemiliknya, kemudian nggak bisa tawar menawar, kan gitu. Itu kan rohnya jual beli kan begitu. Transaksi. Transaksi, ada yang menawarkan, ada yang membeli kan. Nah, itu kan hilang. Berbeda dengan pasar di tradisional. Baju ini berapa, Bu? 15.000. 10.000 aja deh, gitu kan. Masih bisa. Iya kan? Tapi kalau masuk ke toko itu bandrol itu. Bandrol. Maaf, udah bandrol, nggak bisa ditawar. Nah, hilang kan? Hubungan antar manusia hilang kan? Satu. Yang kedua, toko itu milik siapa? Nggak tahu tuhnya siapa tuh. Nggak tahu kan? Kita tahu ini aja, pramugarinya aja. Pramugari. Pramuniaga ya? Pramuniaga, pelayan pesawat. Turun dong nanti dia jualan. Nah, kalau kita belanja di rumah tetangga, banyak keuntungannya. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan sosial. Ketika kita butuh, keluarga kita butuh, misalnya ada yang sakit, perlu diantar kemana, atau ditengok gitu kan. Yang datang tetangga kita atau yang punya toko? Yang punya toko. Yang punya toko tadi datang? Enggak. Yang toko modern tadi datang? Enggak, toko modern nggak ngerti siapa yang punya. Jangankan datang, kenal aja enggak. Tapi tetangga kita datang. Pada saat kita punya kerepotan, pasti dia datang dulu. Tapi ketika tetangga itu punya warung, kenapa kita nggak belanjain ke dia? Nggak adil kan? Dia mau bantuannya, tapi nggak mau membantu. Nah, ini yang hilang. Makanya Beli Indonesia itu bagaimana kita mengembalikan roh tadi. Saling membelanja, saling membeli, saling membela, punya tetangga sendiri. Misalnya saya jualan ayam nih. Ketika ayam goreng misalnya Kang Asep pengen nih, aduh lidah nih kok pengennya ayam goreng. Kriuk-kriuk. Ya, kriuk, kremes-kremes gitu. Yang diinget siapa? Dr. Udi. Mestinya begitu. Bukan yang, itu yang dari Amerika, yang itu. Itu. Ini yang kita harapkan. Nah, disitulah roh Beli Indonesia yang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kenapa? Kalau UMKM tadi jualan apapun, kemudian kita beli, seneng nggak dia? Sangat. Dari apa yang dihasilkan untuk bayar zakat nggak? Manfaat nggak untuk anak yatim piatu? Banyak kaitannya. Tapi kalau Anda beli di toko, bayar zakat nggak dia? Nggak tahu. Ngurusi pondok pesantren nggak? Nggak jelas tuh. Nah itu, ada yang hilang kan? Nah, makanya dengan Beli Indonesia ini, yuk kita kembalikan roh kebersamaan, roh gotong royong. Masyarakat Indonesia itu terkenal ramah, mudah menolong, kan gitu. Jadi kita bangun lagi, kita eratkan kembali dengan gerakan Beli Indonesia. Tapi tantangannya kan berat ya dok ya, Beli Indonesia itu. Ya. Pernah menghadapi tanggapan orang yang nyinyir gitu dok?
dengan beli Indonesia ini, suka-suka saya gitu, pernah nggak dok? Iya, itu sudah menjadi makanan. Ya, kan kita main tidak hanya di masyarakat lapisan bawah ya. Ya. Kita sampai ke yang menentukan kebijakan. Betul. Ya, saya mencoba menghadapi beliau-beliau ini. Iya. Ya, dengan niat yang saya mau berbuat baik gitu. Kalau toh mereka merespon belum, saya melihatnya karena beliau belum paham. Belum paham aja. Ya. Karena belum paham. Bukan dia menolak, dia belum paham. Iya, iya. Nanti di perjalanan waktu dia akan paham. Betul. Kan gitu. Sebagai contoh, waktu tim kami membangun di Kulon Progo, itu kan butuh waktu panjang. Panjang. Tidak serta-merta. Bupatinya dokter itu juga itu ya? Iya. Spesialis. Masih jadi bupati nggak sekarang ya? Sekarang beliau di BKKBN. Atau udah selesai ya? Di BKKBN. Sudah selesai. Sudah 2 periode kan? Oh iya. Nggak boleh nambah ya? Nah, waktu itu juga kita membangunnya lama. Kita datang ke beliau itu jam 2:30 dini hari. Masya Allah. Kenapa? Ya kita ngajarkan kan iman dulu. Dulu. Iya. Kita ajak ke sana. Baru nanti habis sholat subuh kita ngobrol duniawi. Strategi. Betul. Bagaimana sebagai seorang bupati membuat kebijakan. Dan beliau sangat welcome ketika datang jam 3 pagi itu. Ya kebetulan yang datang orang baik-baik gitu kan. Iya. Gitu. Coba auranya diterima ke hati ya. Iya. Kenapa? Kita ngajak sholat qiyamul lail, kita ngajak sholat subuh berjamaah. Kalau orangnya itu memang seneng di spiritual, pasti akan nyambung gitu. Kayak gitu. Kemudian diterima ide Kulon Progo itu. Dan ketika kita bikin forum pertemuan itu, semua SKPD dikumpulin. Semua harus dengar dan semua harus membuat langkah apa yang mau dilakukan dengan informasi ini. Betul. Diawali dari beliau sendiri kan itu. Apa yang dilakukan beliau saat itu? Beliau waktu itu mengawali karena beliau seorang bupati, beliau merekam ulang seberapa sih tingkat kesejahteraan rakyat. Baik. Dan ternyata data kemiskinan dari periode sebelum beliau dengan setelah beliau lebih banyak pada saat setelah beliau. Kenapa? Karena beliau menambah poin. Poin yang masuk kategori orang miskin itu yang mana? Dia nambahin sendiri? Nambahin sendiri. Akhirnya jumlahnya bertambah? Akhirnya jumlahnya bertambah. Poin yang beliau masukkan adalah mengacu dari WHO. Apa itu? Kebutuhan orang hidup, kebutuhan orang hidup itu $2 per hari. Kalau sekarang udah $1 berapa? 14.000. Ya katakan 15 lah. 30.000 berarti sehari ya. Kali 30. Kali 30. Minimal 900.000 berarti ya. Itu dianggap berarti itu batas. Batas ya. Batas dikatakan bahwa dia tidak miskin. Berarti harus mempunyai pendapatan 1 bulan 900.000 kalau tidak ingin dikatakan miskin. Betul. Di bawah itu miskin. Akhirnya jumlahnya melonjak. Kemudian yang dilangkahkan oleh beliau? Nah, yang beliau lakukan adalah bagaimana memperbaiki ekonomi mereka. Ekonomi mereka tergantung dari siapa. Dia kalau diserahkan ke dia ada 3 kriteria. Ada yang memang miskin sekali nggak bisa dibantu. Siapa itu? Orang-orang tua, orang jumbo. Dia udah nggak bisa, mau diapain lah gitu. Dari dia nggak bisa. Maka itu menjadi target untuk selalu diberi sembako, untuk kehidupan dia supaya bertahan hidup lah gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang lepas dari pekerjaan. Dia sehat, dia kuat, tapi dia nggak dapat penghasilan. Ini masuk kategori miskin. Yang ketiga, orang yang masih bekerja, tapi gajinya kurang. Yang tadi kita bahas di awal. Itu bisa masuk ke dalam miskin. Maka ketika saya ngobrol dengan ini, banyak orang tersinggung. Contohnya ASN golongan 1. Berapa sih gajinya? Keluarganya berapa orang? Suami istri anak 3, 5. Coba diporo gitu aja. Pendapatnya dibagi per bulan. Nggak cukup kan? Berarti dia masuk kategori miskin. Tidak heran kalau orang-orang yang pendapatannya masih kurang begitu, di luar dia tugasnya, dia masih ngojek, dia masih jualan. Karena untuk menutupi tadi. Gitu kan. Dokter, ini menarik. Tapi Kulon Progo ini perlu kita bahas kayaknya, dan kita membahas setelah yang jeda berikut ini. Pemirsa, satu studi kasus di Kulon Progo hasil dari ikhtiar IBF untuk melakukan ikhtiar IBF untuk mensejahterakan masyarakat sangat luar biasa. Tapi ceritanya seperti apa kita jeda sesaat lagi.